Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurega Septiandi dari Sangga Pencoba Satu akan menjelaskan tentang rencana membina yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang tujuan dari kegiatan membina saya. Nah, untuk tujuannya yang pertama adalah menjelaskan tentang sandi Morse. Tujuan yang kedua adalah peserta didik ini bisa mengirim dan menerima pesan menggunakan sandi Morse dengan media fluid. Terus selanjutnya yang kedua adalah materi. Nah, materi ini nanti penjelasan tentang bagaimana sandi Morse ini disampaikan, baik itu mengirim atau menerimanya, baik menggunakan fluid berupa suara, kemudian sinar, medianya menggunakan senter, kemudian tulisan seperti yang sudah sering kita kenal, sering kita gunakan yaitu menggunakan titik atau juga garis atau strip, kemudian juga menggunakan bendera. Nah, kemudian untuk metode yang akan digunakan dalam rencana membina ini ada 3 metode untuk mempelajari tentang sandi Morse yang nanti diterapkan kepada peserta didik. Yang pertama adalah metode coach, di mana metode coach ini adalah dengan melakukan tahapan-tahapan atau mengulang setiap alfabet yang ada dalam sandi Morse. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi. Untuk metode substitusi ini yaitu dengan mengubah tanda-tanda sandi Morse yang sudah ada itu menggunakan kata-kata yang mudah dihafal. Kemudian metode yang ketiga adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan yang dimaksud ini adalah pengelompokan jenis-jenis alfabet dalam sandi Morse. Misalkan eh, huruf-huruf yang itu lebih lebih atau identik dengan titik, maka nanti akan dikelompokkan. Atau yang identik dengan strip atau garis itu juga nanti akan dikelompokkan, sehingga melalui pengelompokan ini nanti diharapannya peserta didik bisa menghafal sandi Morse lebih cepat. Kemudian untuk langkah-langkah dari kegiatan dari rencana membina ini ada 3 kegiatan atau langkah-langkah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembukaan sendiri itu durasi waktunya adalah 15 menit. Di mana untuk pembukaan ini rinciannya yang pertama eh, pembina itu membuka materi terlebih dahulu. Nah, membuka ini bisa berupa doa, kemudian perkenalan, dan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam kegiatan pembuka tersebut ada menciptakan suasana. Nah, menciptakan suasana di sini adalah kalau yang sering kita gunakan di kegiatan belajar mengajar di sekolah itu adalah ice breaking. Bisa saja nanti di kegiatan tersebut diberikan ice breaking agar peserta didik itu bisa lebih fokus untuk menerima materi. Nah, kemudian kegiatan inti. Untuk kegiatan inti sendiri itu adalah 60 menit untuk durasi waktunya. Nah, untuk detail atau rincian dari kegiatan ini dalam kegiatan inti yaitu 60 menit. Yang pertama adalah pemateri atau pembina itu menjelaskan materi terlebih dahulu. Nah, materi yang disampaikan yaitu tentang sandi Morse serta manfaatnya. Kemudian dilanjutkan dengan alfabet dalam sandi Morse mulai dari A sampai dengan Z. Nah, setelah pembina itu memberikan materi, nanti akan ada tanya jawab dari pembina kepada peserta didik atau juga peserta didik yang masih belum paham atau ada materi tentang sandi Morse yang belum dipahami oleh peserta didik bisa ditanyakan kepada pembina. Nah, setelah adanya tanya jawab tentang konfirmasi pemahaman dari peserta didik, nanti akan ada pembagian LKPD. Untuk LKPD sendiri itu nanti akan ada pengelompokan dari peserta didik. Nanti setelah ada LKPD yang dibagikan, mereka diberikan tugas untuk menyelesaikan LKPD tersebut secara berkelompok. Kemudian setelah selesai dilanjut dengan presentasi. Setelah presentasi selesai nanti akan ada apresiasi dari pembina dan juga peserta didik yang lain, begitu. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini eh, pembina itu memberikan pengayaan kepada peserta didik secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan, yakni sandi Morse. Selain itu, tentang penguatan materi nanti akan ada mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dengan melakukan refleksi baik itu dari pembina maupun peserta didik dengan rekan sejawat atau rekan yang ada
yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir tentang sumber dan media yang digunakan. Nah, sumber belajar yang digunakan ini bisa menggunakan internet. Jika memang di lokasi atau tempat kami atau tempat kita membina itu memadai. Ada juga menggunakan buku saku. Di dalam buku saku itu pasti ada materi tentang sandi Morse. Kemudian media yang digunakan itu adalah spidol. Tentu nanti pasti ada LKPD karena di kegiatan sebelumnya yang sudah saya jelaskan ada kegiatan kelompok berupa mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Kemudian ada papan tulis dan juga kertas. Nah, kertas ini nanti digunakan untuk kegiatan pengayaan. Nah, yang terakhir yaitu tentang penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan ini adalah penilaian tugas yang diberikan oleh pembina, baik itu tugas yang dikerjakan secara individu maupun secara kelompok. Sehingga nanti setelah kegiatan tersebut, pembina bisa mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik yang dibina tentang materi sandi Morse. Baik, cukup sekian rencana membina yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.